Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman se-Indonesia setanah air, segrup Angkelmologi. Bagaimana hari ini? Pada happy semua kayaknya ya. Soalnya baik close kemarin, dua jalan, satu nggak jalan. Ya. Jadi terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di channel Telegram Angkelmologi, udah meramaikan khasanah pertradingan, perdiskusian yang ada di Angkelmologi dan di bursa saham. Udah rame sekarang, udah pada sering sering curhat, sering analisa bareng gitu ya. Untuk teman-teman yang masih belum bergabung dan ingin bergabung, silahkan bisa klik link di deskripsi. Nanti saya cantumkan link channel Telegram Angkelmologi. Nanti kita bisa sharing-sharing, belajar bareng, eh, cuan bareng, loss bareng. Ya, kira-kira seperti itu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bahas mengenai IHSG hari ini ya. IHSG hari ini ditutup hijau, hijaunya hijau lumayan panjang gitu kan. Dia ditutup menguat 0,61%. Mudah-mudahan sih seperti ini terus ya, karena eh, biar enak juga tradingnya gitu. Saham-saham LQ45 udah mulai pada bangun, kayak konstruksi juga udah mulai pada uget-uget gitu, entah uget-uget reversal atau hanya naik sementara, kita belum tahu. Ya, untuk IHSG hari ini hijau, kemungkinan besok juga mudah-mudahan masih hijau. Kalaupun dia koreksi, koreksinya paling ya ke area-area sini lah. Jangan tebal-tebal koreksinya. Kalau ke area sini masih masih mending gitu kan. Tapi kalau udah sampai sini, aduh jangan deh. Mudah-mudahan di area-area sini aja. Oke. Yang pertama kita mau bahas buy close yang kemarin ya. Buy close-nya itu ada BRMS. Di kemarin itu kita ngasih buy close. Nah, ini buy close yang kemarin itu ada mana sih? Oh, ini. Ada IMAS, ENRG sama BRMS. Ini saya kasih catatan yang berani gitu kan. Soalnya memang naiknya udah gila-gilaan juga, udah tinggi lumayan lah. Dan hari ini kita lihat untuk BRMS itu tadi sempat naik kencang juga sampai 132 ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin ngambil di close di 121, berarti ya 121 itu kalau dijual di 130 aja deh. Nih, udah 7%, udah lumayan. Masa nggak di TP gitu kan? Maunya berapa? Lebih baik itu kita misalnya nih, kita beli beli sore ya, dan besoknya jalan gitu, besoknya jalan, udah kita kita TP dulu. Nah, kalau misalnya dia sampai tutupan masih bertahan bagus, kita beli lagi, buyback lagi. Nah, besok dijual lagi seperti itu lebih enak, karena daripada kita udah naik segini kan, tadi naik 130 132 gitu kan, kita nggak TP, ternyata dia pas tutupan dibawa ke bawah harga kita beli kemarin, malah minus. Jadi mending di TP dulu di sini, entah itu sebagian atau di TP semuanya, silahkan putuskan sendiri. Tapi saran saya seperti itu, beli sore, besoknya jual kalau udah naik gitu. Itu untuk BRMS. Kemungkinan dia masih masih akan naik, cuman kita belum tahu apakah besok dia langsung naik atau enggak, karena kalau ngelihat volume hari ini tuh cukup besar ya. Dilihat dari candlenya bentuknya seperti ini, dan dilihat dari volume transaksinya cukup besar ini. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ternyata bandarnya udah jualan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya yang di dalam BRMS ini tinggal retail gitu kan. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya, karena kalau terlalu banyak retail di suatu saham, justru malah saham itu tidak bisa bergerak
sevolatile kalau misalnya ada bandar. Saya tadi udah peringatkan ke teman-teman. Pas harganya udah naik di 129 gitu kan. Yang punya BRMS mending dijual dulu karena sepertinya yang di dalam itu sudah banyak retail yang masuk. Nah, dan ternyata pas tadi tutupan dia kembali turun gitu kan. Dibawa turun lagi ke 119. Kalau misalnya yang masih hold, yang masih keep dari yang kemarin, ya kalau misalnya ini kan sekarang posisi pasti udah minus ya, minus 2 tick ya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa 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 melakukan average di area-area sini aja, 114 sampai 116 lah. Di average aja di situ nggak apa-apa. Atau kalau misalnya teman-teman yang belum ngambil ya tungguinnya di situ 114 sampai 116 atau 117 gitu. Itu lebih lebih aman. Karena kalau dari stokastik memang dia masih naik. Mudah-mudahan sih kalau misalnya besok koreksi dulu sebentar ke bawah habis itu naik. Oke, itu yang pertama untuk BRMS. Terus yang kedua ada tadi ENRG. ENRG ini juga sama ya. Energi, benar nggak sih? Oh ya, benar. Energi ini juga sama. Kemarin kita buy close. Bentar, energi. Oh ya betul. Kita buy close itu di berapa nih? Ah, di sini dia kemarin kan merah nih. Buy close 115. Ambil energi saya bilang. Terus dia paginya dia open naik, sempat naik ke 121 kalau nggak salah, sampai ke 121. Terus habis itu bolak-balik di bawah turun, di bawah naik, di bawah turun, di bawah naik, gitu-gitu aja terus sampai sesi 2 ya kalau nggak salah tadi, sampai saya di sesi 2. Di sesi 2 baru dia mulai ngegas ke atas gitu kan. Ini kalau misalnya yang beli di buy close kemarin harusnya kan sudah cuan ya. Nih 115 sampai kalau misalnya tadi kan high-nya sampai 130 ya. Ya katakanlah kita jualnya di 128 deh. Nah, ini kan udah dapat 11%. Harusnya sudah aman dong TP-nya. Nah, ini untuk ENRG ya. Jadi beli sore, besoknya mending jual dulu kalau misalnya udah profit. Nanti kalau misalnya sampai ternyata sampai tutupan dia masih bertahan di atas sini, di atas 130, kita beli lagi, jual besok. Tuh caranya seperti itu. Kalau saya menyarankan seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih hold di sini otomatis masih floating profit ya. Beli di 115, sekarang tutupan 118. Mudah-mudahan sih besok masih ada kenaikan. Dan kita lihat di candle-nya juga sebenarnya memang sudah banyak yang jualan di sini, tapi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya yang masih punya dan ternyata besok di bawah turun ya tungguin aja lagi di 112 sampai sinilah 115 gitu. Di situ bisa kalau di bawah turun silahkan bisa di average ke situ. Jadi biar kalau pas naik teman-teman cepet kejemputnya gitu. Itu untuk ENRG. Oke, itu untuk ENRG ya. Dan selanjutnya kemarin kita buy close ada IMAS. IMAS ya, betul ya. IMAS apa IMJS kemarin? IMAS. Oh ya benar. IMAS. Kemarin beli di sini 940, tapi dia hari ini kan naiknya cuma beberapa doang, cuman sampai 950 ya. Itu pun kayaknya nggak dimakan habis. Jadi kebanyakan pasti kalau misalnya yang beli ini hari ini belum bisa jualan. Tapi teman-teman nggak usah panik kalau misalnya hari ini dibawa merah gitu kan. Hari ini dibawa merah. Jadi tetap tenang, tidak usah khawatir karena secara stokastik juga sebenarnya dia masih bagus. Kalau misalnya kita lihat deh area retracement-nya dia itu di mana. Ini kan kita coba pakai Fibo ya. Nah, besok dia pergerakannya akan di mana? Ini. Nah. Nih. Nah, kemarin di hari kemarin itu dia naik
tapi tutupannya tidak bisa bertahan di Fibo berapa nih? Di Fibo 50 ya. Dia nggak bisa bertahan. Akhirnya hari ini koreksi wajar kalau menurut saya karena volumenya juga kecil yang hari ini apa jualan juga sepertinya nggak ada. Dan secara stokastiknya juga dia masih bagus, masih mengarah ke atas. Paling besok kalau misalnya dia koreksi lagi ke area-area sini 885 sampai ya paling close hari ini 900-an lah. Itu di area situ. Kalau misalnya teman-teman mau nge-average karena kan pasti udah minus ya, udah minus kurang lebih 3% lah. Kalau nggak salah, ya 3%-an 4% lah. Kalau misalnya ya teman-teman ada yang punya di buy close kemarin, tungguin aja dia mantul dari 880 sampai 895. Nanti silahkan teman-teman bisa average di situ. Nah, ini secara volume dia kecil, jadi belum banyak yang jualan. Kurang lebih seperti itu untuk IMAS. Selanjutnya kita ada bahas, ada request analisa dari teman-teman di grup Angkelmologi. Tadi ada 20 saham yang minta dianalisa. Ya kita analisa sederhana aja, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu puyeng-puyeng nggak analisa. Yang penting kita tahu perkiraan pergerakannya besok seperti apa. Yang pertama ada BGTG. Saya nggak pakai nggak pakai indikator-indikator yang rumit, yang banyak gitu. Nggak usah tambah puyeng kita. Kita cukup ngelihat dari trennya, kita lihat moving average, sama saya ada tambahan stokastik. Itu lebih simple dan bisa dibilang selama saya pakai ini dengan membaca chart terus tahu support resisten, stokastiknya seperti apa, alhamdulillah fine aja saya pakai. Jadi gitu, saya nggak terlalu ribet masalah analisa ya, nanti tambah puyeng sendiri kita. Oke. Bisa analisa yang agak rumit gitu bisa, cuman takutnya teman-teman malah nggak bisa menerima, nggak bisa memahami gitu kan. Jadi saya pakai yang sederhana dulu aja. Oke. Untuk BGTG sebenarnya dia masih bisa dibilang downtrend ya. Untuk BGTG ini masih belum menarik kalau menurut saya. Hari ini hijau betul. Dan volume transaksi juga belum terlalu gede, belum banyak. Lebih besar volume transaksi yang kemarin, jadi belum bisa dibilang ini akan bangkit. Besok seperti apa? Bisa jadi besok dia akan koreksi ke area sini, area 113 sampai 114-an ya, di area situ, atau bisa sampai ke support yang dalam ini nih 108 sampai ya sinilah 113 gitu kan. Kurang lebih ke area situ kalau misalnya dia besok turun. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin aja untuk BGTG ini, kalau misalnya dia koreksi ke area-area sini 108 sampai 113 dan dia mulai ada volume besar di transaksinya, teman-teman bisa pakai entah itu chart daily-nya atau chart berapa 5 menit 10 menit silahkan, nggak apa-apa. Kalau dia ada volume yang membesar, silahkan teman-teman cicil untuk masuk. Cicil dulu, jangan langsung masuk all in gitu kan. Saya selalu menyarankan seperti itu. Kalau misalnya dia mantul ke atas, ya udah, bisa jadi besoknya dia akan lanjut. Tapi secara stokastik dia memang sudah oversold ya. Jadi memang sudah waktunya harusnya dia mulai bangkit lagi. Mungkin kurang lebih 2 atau 3 candle lagi ya. 2 atau 3 candle lagi mungkin dia baru akan naik. Selama dia tidak jebol dari area 108. Tapi kalau misalnya dia tutupan di bawah 108 itu bahaya. Nah, nih, itu bahaya. Mending jangan masuk dulu ke sini. Kalau dia tutupan di bawah 108. Itu untuk BGTG. Nah, kalau misalnya dia naik, targetnya kemana? Target pertamanya dia paling ke sini dulu. Nih,
Nih, resistennya yang terdekat tuh di sini. Dia tadi mencoba menembus resisten, cuma dia nggak kuat karena apa? Volumenya nggak banyak gitu kan. Yang beli cuman dikit. Nah, akhirnya dia turun lagi pas di tutupan. Itu untuk BGTG. Kalau secara badanmologi silahkan teman-teman bisa dicek di broker summary-nya. Oke. Yang kedua ada kota. Kota juga ini masih downtrend parah dan dia juga kemarin dia jebol lagi area support meskipun hari ini hijau kita belum belum tahu kalau saya belum berani masuk karena dia masih masih bisa dibilang downtrend tajam ya. Nah, nih dia support kuatnya itu di sini dan kemarin dia dijebol area supportnya lagi. Hari ini memang hijau. Nah, tinggal kita tunggu aja dia konfirmasi naik ke atas supportnya ini. Ya, ini jadi resistennya dia sekarang. Dia naik dan bertahan di atas supportnya ini, kemungkinan dia masih akan lanjut naik. Nah, targetnya kemana? Target jauhnya ke sini nih. Agak jauh lah, agak jauhnya ke sini. Di sini kan ada gap nih. Di 244 sampai 260. Nah, di situ kan ada gap. Biasanya gap itu pasti ditutup. Cuman kita nggak tahu kapan ditutupnya. Nah, itu untuk kota. Kalau yang udah punya di sini ya mau nggak mau gimana lagi? Diemin aja, nggak usah diapa-apain gitu. Kalau secara stokastik juga sebenarnya dia dia golden cross ya, bisa dibilang ini udah golden cross. Mungkin besok ada kemungkinan dia masih bisa lanjut. Hijaunya itu untuk kota. Dan selanjutnya ada yellow. 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 Yellow pergerakannya agak susah ditebak juga. Kadang dia habis hijau kenceng besoknya merah gitu kan. Dia turun besoknya. Itu kadang yellow tuh bikin galonya di situ. Tapi kalau misalnya kita kita lihat ini, nah ini nih, saya nggak tahu nih apakah dia ini patternnya bener nggak ini. Saya gambarnya kalau misalnya saya salah gambar, teman-teman silahkan koreksi. Ya, nih, nih, apakah ini penan atau enggak? Saya kurang begitu begitu pinter menggambar gitu. Kalau misalnya memang ini penan, kemungkinan besok dia bisa naik. Karena apa? Kita lihat stokastiknya juga dia hampir dia menyentuh golden cross. Mudah-mudahan sih dia besok naik. Biasanya si apa namanya? Si yellow ini dia habis naik kenceng gitu kan. Besoknya turun terus ngegas lagi. Ini udah turun. Mudah-mudahan besok ngegas lagi. Mungkin teman-teman bisa dipantau yellow untuk besok. Targetnya kemana? Targetnya paling ke sini dulu. Sini sampai sini. Nah, kurang lebih ke situ untuk targetnya yang pertama. Target agak jauhnya ya paling ke sini 180 kalau misalnya sampai nih untuk yellow. Nah, teman-teman untuk CL-nya di mana? CL-nya di sini aja di low hari ini. Kalau dia menjebol garis trend line-nya, silahkan teman-teman bisa CL dulu, bisa keluar dulu daripada nanti dibawa ke bawah sini. Sebenarnya support kuatnya di sini di 123 sampai 127. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di sini kan terlalu dalam kalau misalnya CL di sini. Yang mending CL-nya di sini 138. Itu untuk yellow. Selanjutnya ada Breeze. Breeze, apakah dia besok akan menarik? Untuk Breeze ini saya sudah rekom Breeze ini sejak di sini ya. Nih, sejak di sini atau di sini saya lupa. Pokoknya di area sinilah. Sejak di sini saya udah rekom ambil Breeze buat besok bisa swing. Nah, beberapa hari kemudian dia naik tinggi. Alhamdulillah rezeki yang ngambil pas di sini. Nah, pas dia naik ke sini udah mulai banyak tuh. Oh, Breeze masih bisa lanjut nggak? Lanjut besok. Besoknya lanjut lagi, masih ada lagi yang nanya. Masuk Breeze sekarang gimana? Ya, kalau saya bilang Breeze untuk sekarang paling lebih cocoknya kecopet-copetan kalau masuknya di sini ya, di area-area sini ya.
kemungkinan dia besok akan uji resistnya di sini 2400-an. 2400 sampai 2480. Kalau misalnya break, dia targetnya ke 2700. Saya pernah bilang di grup Angkelmologi Bris targetnya ke 2700. Tapi pergerakannya itu nggak mungkin dia langsung dari gini gitu kan, langsung ke sini. Nggak mungkin. Pasti ada koreksi. Kayak ini kan koreksi dia di bawah merah. Terus hari ini dia naik lagi. Terus besok gimana? Besok kemungkinan dia akan uji resist ke sini dulu ke area 2400 sampai 2480. Nah, kalau misalnya dia bisa bertahan dan break dari area ini, besoknya dia akan koreksi ke area sini. Nah, kira-kira seperti itu pergerakannya. Ini menurut saya, tapi balik lagi market yang akan membuktikan kepada kita seperti apa pergerakannya besok, karena saya sendiri bukan bandar gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya ada ya teman-teman yang punya di bawah sini masih bisa di hold nggak? Hold aja dulu. Selama kalian sabar, silahkan di hold, nggak apa-apa. Apalagi kalau dia udah break area 2400-nya. Jadi udah agak tenang gitu. Ya, coba deh kita lihat dari Fibonacci gitu kan, yang agak analisanya yang agak rumit gitu. Oke, ini rumit. Gimana cara baca Fibonacci? Nah, ini dia Bris ini dia hari ini berada di area Fibo 61,8. Kalaupun misalnya dia koreksi, kemungkinan koreksinya di area-area sini 61,8 ini 2190 sampai area 2250. Selama dia nggak jebol ke area Fibo 50-nya, teman-teman masih aman. Kalau misalnya dia jebol ke sini, teman-teman harus average. Kalau yang punya di atas sini, ya. Kalau misalnya punya dari bawah mah masih santai. Selama dia masih di atas 2100 masih bisa di keep. Itu kalau menurut saya. Oke. Itu untuk Bris. Selanjutnya ada GGRM. Aduh. Ini sahamnya Sultan. GGRM. Wah, mungkin ini ya. Mungkin ini kali ya yang bikin IHSG tadi juga hijau gitu kan. Dia sempat merah darah ini kalau menurut saya sampai ke 41.500 dan akhirnya ditarik naik ke atas. Butuh duit berapa ini untuk narik GGRM? GGRM besok masih ada potensi untuk kembali naik, cuman mungkin naiknya terbatas ya, karena di sini kan dia udah naik tinggi beberapa hari ini nih dari sini. Jadi kemungkinan kalau dia koreksi pun dia koreksinya ke 42.000 sampai 43.400-an, 43.500-an. Koreksinya kira-kira ke situ. Karena apa? Di sini secara stokastik juga dia udah overbook sebenarnya. Jadi kemungkinan dia akan melandai dulu. Kalaupun dia melandai di sini, dia pasti harganya berada di area-area sini 42 sampai 43.500-an lah. Itu untuk GGRM. Kalau misalnya yang belum punya mau masuk, ya kalau saya sih mending nunggunya di area sini 42.000 sampai 43.500 itu. Itu untuk GGRM ya. Nah, targetnya kemana GGRM? GGRM targetnya agak lumayan ini. Targetnya paling ke sini dulu, resist terdekatnya 44.500 sampai 45.000-an. 44.500 sampai 45.000. Kalau misalnya dia berhasil break naik ke atas ya paling ke area sini 47.000. Nah, untuk naikin GGRM ini butuh effort yang besar ini sama bandarnya. Oke, itu untuk GGRM. Selanjutnya ada BRMS. BRMS tadi udah dibahas ya di depan. Kalau misalnya dia besok koreksinya paling ke area sini, tapi teman-teman harus hati-hati kalau menurut saya, karena menurut saya di dalam BRMS ini sudah banyak retail. Bandarnya udah mulai pelan-pelan keluar. Bisa jadi kalau misalnya dia koreksi ke sini, dia akum lagi sama bandar, bisa jadi.
Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang beli di atas ini ya mau nggak mau memang harus average. Atau kalau nggak ada bahasa average ya modalnya sabar. Seperti itu. Itu untuk BRMS. BRMS bisa dilihat di awal-awal tadi. Selanjutnya ada LUCK. LUCK LUCK masih belum menarik. Dia masih downtrend. Nah, ini kita masih bisa lihat juga kan dari sini ya masih downtrend lah ini mah. Gak bisa, ini belum waktunya naik. Kalaupun naik pasti naiknya terbatas. Mungkin dia akan berusaha naik ke area-area sini. Bukan ya ini ya. Maaf, salah. LUCK Sentral. Nah, ini LUCK. Pantesan. Ternyata saya salah melihat. Maaf. LUCK hari ini mantul dari MA50-nya. Mudah-mudahan sih besok dia menuntaskan GC ya. Jadi kalau misalnya dia sebenarnya dia udah di bawah support yang kemarin ya. Support yang kemarin itu ada di 232 sampai 240 kalau nggak salah. Cuman 2 hari ini kemarinnya itu dia jebol dari support, harusnya udah keluar. Terus hari ini dia sempat naik, mau naik lagi ke atas supportnya tapi nggak kuat dan bertahan di bawah support masih. Kemungkinan besok bisa aja dia akan turun ke sini. 212 sampai 220. Kemungkinan ke situ. Nah, kalau misalnya dia tutupan di area situ, itu bisa dibilang bahaya karena dia udah di bawah MA50-nya. Jadi teman-teman mending keluar kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di atas dan terlalu dalam, ya mau nggak mau harus didiamkan saja sih sebenarnya. Kalau dia dari volume juga kan di sini dia masih nggak ada volume yang berarti gitu kan. Volume besar di sini, besoknya di sini juga lumayan agak besar. Tapi setelah itu dia merah. Hari ini mulai ada perlawanan. Jadi besok ada peluang dia akan naik. Kalau misalnya naik tujuannya paling ya break dulu area resisten sini yang support jadi resisten ini ke area 240 dulu. Kalau misalnya break ya lanjut ke area 258. Kalau misalnya teman-teman yang belum masuk bisa dicoba tungguin di area 224 sampai 230. Kurang lebih di situ. Kalau misalnya turun, CL-nya di mana? Di sini aja, CL di bawah ini, di bawah 212. Oke? Atau di bawah 218. Kalau dia tutupan di bawah 218, keluar dulu. Itu untuk LUCK. Selanjutnya ada Bank. Bank saham IPO yang bisa dibilang IPO-nya sukses ya. Kita lihat dari sini dia naik terus dari awalnya di IPO dia di harga berapa ini 100 berapa harganya ya? 140-an ya. Dan sekarang dia harganya 3.200. Gila ini naiknya juga bisa dibilang agak gila. Tapi masih bagus sih. Kalau misalnya kita mudah-mudahan di sini itu dia kan bisa dibilang ini kan sideways kan. Kalau misalnya di sini di area sini lah. Nah, di sini. Ini kan dia sideways-nya dia. Selama dia nggak break ke bawah sini masih aman. Selama dia nggak dibawa ke 2.700 itu masih aman. Tapi kalau naik dia targetnya kemana? Targetnya break area ini dulu. 3.500. 3550 break area situ dulu. Baru dia akan lanjut naik. Target terdekatnya ke sini. 3820. Atau kalau misalnya kita ngelihat ini, berarti target terdekatnya yang ke sini dulu, ke 3440 dulu. Itu kalau naik. Kalau misalnya turun, teman-teman misalnya sudah punya barang nih di atas ini, teman-teman harus waspada kalau dia di bawah 3000. Itu harus hati-hati. Kalau misalnya nanti di 2820-an dia nggak mantul, itu bahaya. Jadi
average-nya kalau misalnya mau average ya paling di area sini 2820 sampai 3000 itu lebih aman. Average di situ, habis itu kalau udah naik keluar dulu gitu atau keluar sebagian. Itu untuk bank. Selanjutnya ada lagi keren. Krishna Graha Investment. Nah, ini tuh agak bisa dibilang agak kontroversial ya. Dia kalau nggak salah ada berita di vonis pilot, tapi sepertinya dia keren ini masih mengajukan banding lagi dan sahamnya masih jalan, bahkan masih naik juga. Hari ini dia naik, volumenya juga lumayan besar daripada hari-hari sebelumnya. Kalau untuk besok kemungkinan dia masih lanjut ya. Paling dia tes resisten di area sinilah. Terlalu dekat ya, break dulu deh 137, break 137, mungkin dia bisa lanjut ke area sini 144, mudah-mudahan bisa. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Selama dia nggak di bawah 120 masih aman. Kalau misalnya dia mau naik, paling nggak kemungkinan sih dia akan bergeraknya di sini aja, di kotak ini, area kotak ini dulu. Kalau udah break ke atas, baru dia akan ngegas kayak di sini. Itu untuk keren. Dan secara stokastik juga dia udah golden cross sih. Harusnya besok masih bisa lanjut, masih bisa naik. Target terdekatnya ya ke sini 144. Itu. Oke, selanjutnya ada Adro. Mengkhawatirkan kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat hari ini dia itu nutup gap di sini. Nih kan. Dia ada gap di sini dan hari ini ditutup. Mudah-mudahan sih sudah lunas ya gapnya ya. Nih. Dia kan di sini udah nutup gap. Mudah-mudahan besok dia akan lanjut. Bukan lanjut ke bawah ya, lanjut ke atas. Nah, bahayanya kalau besok dia tutupan di bawah area sini 1195 sampai 1190 sampai 1195. Itu bahaya. Jadi harus keluar. Kalau yang kemarin ngambil di buy close dan di sini dia nggak sempat jualan, ya harusnya udah CL di 1235 ya. Saya nyaraninnya seperti itu. Batas CL-nya 1235. Atau kalau misalnya kita lihat dari grafiknya ini kan dia dibawa ke gap, habis itu ditarik lagi naik ke atas. Jadi ini masih ada peluang besok untuk naik. Naiknya targetnya kemana? Paling ke sini dulu 1235 sampai 1255. Itu kalau misalnya besok naik. Dan di sini dia stokastiknya juga sudah masuk ke area oversold. Kalau misalnya dia setway sebentar 1-2 hari, paling setway-nya di area-area sini. Jangan sampai dia jebol area 1190. Itu untuk Adaro. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Dia jangan sampai jebol dari 1190. Kalau jebol dari sini ya sudah dibawa ke sini 1150 lagi. Itu bahaya. Oke. Selanjutnya ada Timah. Tins hari ini bagus dia candlenya. Ini kalau misalnya nama candlenya kan bisa dibilang Marubozu ya. Marubozu. Nah, besok dia kemungkinan akan masih akan naik, di bawah naik dulu, habis itu koreksi gitu kan. Terus baru besoknya dia akan lanjut. Kalau dari stokastik juga dia udah golden cross dan di sini kan ini namanya apa ya? Doji morning star gitu kalau nggak salah. Yang dia doji seperti ini tuh. Saya nggak hafal nama-nama itunya. Yang jelas ini candlenya bagus, Marubozu.
Ini sinyal, bisa jadi sinyal, bisa dibilang sinyal dia reversal. Mudah-mudahan besok dia naik terus koreksi, tapi tutupannya masih di atas high carry ini. Mudah-mudahan. Berarti kalau misalnya dia konfirmasi seperti itu, dia masih akan lanjut lagi. Bener, berarti dia reversal. Itu untuk TINS. TINS itu targetnya yang pertama dia terdekatnya ke sini. Terdekatnya ke sini. Ini area terdekatnya. Tujuan terdekatnya. Kalau misalnya dia break area 1535 sampai 1550, ya lanjut lagi paling ke sini. Nih, 1620. Kurang lebih ke sana. Nah, TINS ini kan juga bergantung, biasanya bergantung harga nikel seperti apa. Karena dia komoditas kan. Mudah-mudahan harga nikelnya masih mendukung. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya dan pengen koleksi, ya paling tunggunya di sini. Sini nih, 1455 sampai 1480. Kurang lebih di situ untuk TINS. Nah, teman-teman harus keluar kalau dia di bawah low hari ini 1415. Itu untuk stop lossnya. Selanjutnya ada JSKY. JSKY masih di situ-situ aja, bandarnya belum masuk lagi sepertinya. Dia bergeraknya juga 170, 180 di situ-situ aja. Dia masih belum ada transaksi yang besar. Dan di sini juga volumenya memang masih kecil-kecil, meskipun di sini merah sampai ARB, tapi volumenya juga memang kecil. Jadi mungkin ini mulai di akum sama bandar, kemungkinan mulai di akum. Selama dia nggak jebol area sini, itu bisa dibilang masih aman. 170 itu masih aman, itu menurut saya. Nah, kalau misalnya besok dia naik pasti harus ngelewatin area sini dulu. Nih, area sini dulu. Dah, itu dulu 182 sampai 185. Dah jebolin itu dulu, baru dia akan lanjut ke 190 lagi. Atau bahkan sampai ke 200 targetnya. Nih. Itu untuk JSKY. Cuman kalau kita lihat secara stokastiknya di sini, dia kan mengarah ke bawah, jadi kemungkinan dia akan koreksi lagi di sini. Dia masih akan sideways di sini. Baru setelah dia mulai ada di area sini atau di tengah-tengah sini, bisa jadi dia balik ke atas lagi. Itu untuk JSKY. Kita lihat pakai Fibo coba ya. Oke, kita lihat pakai Fibo. Sini. Nih. Tuh kan. Dia saat ini berada di area Fibo 0,23 gitu ya. Fibo 23. Oh ya. Dia di area sini. Kemungkinan dia besok kalau lanjut ya naik ke sini. Naik ke area sini dulu. Kalau misalnya koreksi ya koreksinya di sini, dan dia akan sideways di area Fibo 38,2. Benar gak sih? 38,2. Ya. Kurang lebih di situ, di sini. 38,2 sampai 23,6. Itu untuk JSKY. Selanjutnya ada GPRA, calon multi-bagger. Saya gak bisa bilang dia multi-bagger atau enggak. Cuman kalau ngelihat candlenya aja seperti ini. Nih. Candlenya seperti ini. Jadi dia naik naik tinggi gitu kan, habis itu dibanting lagi, jadi banyak copet nih di yang saham-saham kayak gini tuh, banyak copet. Lihat rambutnya aja kayak gini ya. Kalau misalnya dibilang bisa jadi multi bagger, mudah-mudahan bisa. Cuman ini kategori kan bisa dibilang saham gocap kan, saham gocap digoreng, dia naik tinggi sampai ke 100 gitu kan, 100 lebih, habis itu dibanting lagi ke sini, balikin lagi ke 160, dan dia bolak-balik aja di situ. Selama dia nggak di bawah 60 masih aman.
Tapi kalau misalnya dia jebol 60, dia nggak boleh turun dari 57. Udah itu karakter saham-saham 50. Nah, support terakhirnya di mana? 51 sebelum dia tidur lagi. Itu untuk gapura. Ya, kalau misalnya dia ditanya tujuannya kemana, dari 61 dia pasti akan ke 70 dulu. Dia break 70 baru lanjut. Oke? Selanjutnya ada kios. Kios tadi saya bilang, kios yang mau cicil, mudah-mudahan saya nggak salah gambar ya. Ini, mudah-mudahan saya nggak salah gambar. Kalau misalnya bener ini, berarti besok kemungkinan dia besok akan lanjut. Kalau misalnya break dari garis trend ini. Ini untuk kios. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya ambil aja. Kalau misalnya dapat dari 770 sampai 800 lebih bagus. CL-nya di mana? Di bawah sini. Di bawah 770 silakan keluar aja. Ya, itu kios. Tujuannya kemana? Tujuannya kios ya paling naiknya ke sini. Nih, ke sini. Ke 885 dulu. Oke, break 885 dan dia konfirmasi break dari area garis ini, ya udah lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa ke 1000 lagi. Itu kios. Dan di sini juga hari ini volumenya besar, memang besar hari ini. Cuman dia candlenya yang masih belum meyakinkan. Dan di sini stokastiknya juga masih turun. Mudah-mudahan sih besok dia ada bengkokan ini, bengkok certret gitu kan. Dia naik. Mudah-mudahan seperti itu. Itu untuk kios. Selanjutnya ada Same. Same masih aman. Dia masih up ya, masih uptrend ini. Kita lihat secara tren jangka panjangnya dia masih uptrend tuh, masih uptrend, dia masih naik tuh kan. Jadi teman-teman kalau misalnya yang udah punya di hold aja dulu selama dia nggak turun di bawah 600 ya masih bisa di hold lah. Tapi kalau misalnya turun atau kalau misalnya teman-teman yang punya di atas ini, yang punya di atas nih di sini, kalau mau average-nya ya di area sini 600-an sampai 625. Itu untuk Same. Tujuannya kemana? Kita lihat lagi apakah dia udah all time high. Oh ya, dia udah all time high. Kalau misalnya kayak gini kita bisa lihat, coba kita lihat pakai Bollinger mana? Oh ini nih, dia di sini kemarin kan udah keluar dari upper bandnya ya, terus dia kembali masuk lagi ke sini. Jadi paling ya retrace-nya ke area-area sini 580 sampai 600-an. Itu untuk Same. Kalau yang belum punya ya tadi ambilnya di area 600 sampai sini deh 625. Itu lebih aman, bukan berarti aman ya. CL-nya di mana? Kalau dia turun di bawah 600. Silakan teman-teman bisa keluar dulu. Oke, karena kemungkinan dia akan sideways kalau di bawah seperti itu. Mudah-mudahan sih ini dia testing supply dulu. Kalau misalnya dia berhasil baru dia akan lanjut naik. Lanjut, selanjutnya ada MLPL. MLPL masih gitu-gitu aja. Tenang aja, volumenya juga masih kecil, dia masih biasalah sideways dulu di sini di area kotak hijau ini. Asalkan dia nggak keluar dari area kotak hijau ini masih aman. Dah, biarin aja. Kalau yang punya di bawah atau kalau yang punya di sini ya udah silahkan average aja. Kalau misalnya dia mungkin ya dia kayak candle yang ini nih, dia kan sempat break ke bawah ke area supportnya di sini, habis itu ditarik lagi. Ya teman-teman tungguinnya di situ di area 650 sampai tutupan hari inilah 685. Itu untuk average-nya.
Kalau misalnya yang sudah punya dari sini, santai aja, ditinggal aja, ditinggal tidur, tinggal diawas-awasin aja. Ini masih aman kalau menurut saya. Dia memang harus harus calm down dulu, belum bisa ngegas lagi. Itu untuk MLPL. Tujuan pertamanya kemana? Tujuan paling dekat dia break dulu area kotak hijau ini ke berapa nih berarti? 735 sampai 760. Kalau misalnya dia sudah break dari sini, lanjut lagi ke 810. Itu MLPL. Selanjutnya ada ESA. ESA, ESA, ESA. Ya bisa bisa apa ya? ESA naik turunnya masih di area sideway-nya dia. Ini kita lihat masih sideway dia. Kalau menurut saya ya, mana yang buat gambar. Ya. Dia dari sini turun, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ya di situ-situ aja. Kemungkinan besok akan koreksi. Baru dia naik lagi. Kalaupun misalnya dia koreksinya kita lihat pakai Fibonacci biar agak biar agak ribet dikit gitu ya. Salah ya saya. Sorry. Nah, ini dia set B. Nah, dari sini deh nariknya Fibonacci ke sini. Nah, ini kan dia masih di Fibo 23,6 ya berarti kalau kayak gini. Dia di area Fibo 23,6. Selama dia masih bergeraknya di area ini, berarti dia masih sideways dan masih aman gitu kan. Asal dia nggak ke bawah ke area supportnya ini 320 sampai 332. Nah, kalau teman-teman yang belum punya, tungguin aja di area sini 346 sampai 356. Itu lebih aman saya bilang ya, bukan pasti aman, lebih aman di area situ 342 lah, 342 sampai 358. Itu targetnya kemana ya, ke garis merah ini dulu 384 sampai 392. Nah, supportnya di mana? Support terkuatnya dia di sini 320 sampai 332. Itu support terkuatnya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada MDKA. Tins naik, MDKA juga naik, Antam juga hari ini hijau ya, naik masih. Jadi ada Tins, Antam, MDKA, apalagi ya? Itu masih bagus sih ini, MDKA ini masih up kok. Jadi masih aman kalau menurut saya. Supportnya dia di sini. Support kuatnya. Kalau misalnya support terdekat ya di sinilah 2850. Kalau dia break dari 2810, teman-teman mending keluar kalau yang udah punya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya dan mau rencana ngambil ya tungguin aja 2810 sampai 2870. Kurang lebih area situ. Targetnya kemana? Targetnya ke garis merah ke 3000. Ya, itu dulu. Untuk MDKA selanjutnya, gambar dulu, gambar dulu pakai Fibo. Ces, ya. Oke. Jadi MDKA ini dia masih ada di Fibo 23,6 ya. Fibo 23,6. Kalau dia udah break, berarti dia akan di area Fibo 0-nya, di area sini. Berarti dia konfirmasi lagi dia lanjut uptrendnya. Selama dia nggak jebol ke area 382, masih aman, bisa dibilang masih aman. 382 apalagi dibawa ke area Fibo 50-nya ya.
itu malah bahaya nanti. Di area 382 ini supportnya ada di Fibo 382. Di sini kan supportnya 2810. Selama dia nggak jebol area ini, ya udah aman, masih bisa di keep. Kalau misalnya yang belum punya ya betul tadi di area sini 2810 sampai 2870, 2860. Kalau bisa dapat di situ oke. Ya. Itu untuk MDKA. Selanjutnya ada ETG. ETG ini saham baru IPO tahun ini ya, 2021 Februari. Kenapa ini bisa naik seperti ini? Karena saham-saham yang bisa dibilang saham-saham yang ada di IDX Texno itu sama Bandar itu lagi digoreng, lagi dibikin renyah gitu kan. Kita lihat aja ini, volumenya besar, candlenya juga bagus nih. Jadi kalau misalnya ditanya besok gimana, kemungkinan dia besok di area sini 25.500 sampai 30.000. Pergerakannya kemungkinan ke situ. Kemungkinan ya, saya nggak bilang besok bakal ke situ. Kemungkinan ke situ. Paling ya di sini 25 lah, 25.000. Pergerakannya ke sana. Udah. Itu kalau teman-teman yang mau masuk ya silahkan belanjanya di area 2490 sampai 26.000 lah. Itu lebih aman daripada kita ngejar gitu kan, udah tinggi tahu-tahu dibanting lagi. Ini kayak ini nih, tuh dikejar gitu kan, tuh rasa yang kayak gini nih, dikejar tinggi, dikejar tahu-tahu dibanting. Gimana rasanya kita beli yang di 47.000, tuh 47.000 sini nih, sekarang dibanting 24.000. Nyesek nggak? Nyesek pasti. Cuman kalau secara tren itu kan saham-saham perusahaan digital trennya lagi bagus. Kayak DCII itu kan naiknya gila kan, berapa ribu persen tuh. Ini juga sepertinya akan mengikuti seperti itu. Cuman apakah dia benar-benar akan seperti DCII, saya juga nggak tahu. Karena memang saham-saham digital, saham-saham yang bergerak di bidang digital itu masih menarik untuk digoreng sama Bandar. Ada juga yang bisa dibilang masih murah di MMX, itu juga bagus. Itu untuk ETG. Selanjutnya ada Tech. Ini juga sama aja. Bener sih? Oh salah ya? Bukan ya? Indo Sterling Teknomedia. Nah ini juga sama kan? Digoreng juga kan? Saham yang tidur gitu kan? Dari kapan nih dia IPO Juni 2020, geraknya di sini-sini aja gitu kan. Tahu-tahu di 2020 ini mulai dia 2020 Desember mulai digoreng sini kan. Terus habis itu suspend dia kalau nggak salah ya. Suspend ya di sini ya. Suspend, bangun ARB berjilid-jilid. Tapi setelah itu ditarik lagi ke atas. Kalau misalnya ditanya pergerakannya besok, kita lihat aja coba pakai Fibonacci. Dari sini tarik, cus. Nah. Dia berada di area Fibo 0 ya. Nah, kemungkinan dia kalau koreksi ke area sini, ke area 30-30, pokoknya di area Fibo 23,6-nya ke 330 sampai 32 ya, sampai ke sinilah 3250. Itu area koreksinya besok. Ya, yang penting dia jangan sampai ke Fibo 382-nya. Itu masih aman kalau dia di area sini koreksinya. Itu koreksi wajar berarti. Dan dilihat juga teman-teman, lihat volumenya juga. Candle merah kalau misalnya volumenya besar berarti jualan. Itu gampangnya seperti itu baca candle. Sama chart. Yang paling penting itu kita bisa baca chart sama volume. Udah, itu yang paling penting modalnya. Jadi kita tahu
bentuk candle kayak gini tuh dia apakah jualan atau enggak atau hanya koreksi gitu kan. Ini kalau ditanya ini jualan apa koreksi? Sebagian ada yang jualan. Nih, volumenya agak besar. Tapi di sininya dia koreksi. Karena dia ARB ya. ARB. Jadi pasti nggak banyak yang bisa jual. Nah, gitu. Nah, di sini dia hijau, tapi apa namanya? Candlenya bentuknya kayak gini. Kayak jarum gini. Jadi masih banyak yang jual di area sini. Area sini. Meskipun dia memang bertahan hijau. Oke. Itu untuk tag dan tadi beberapa analisis yang di request sama teman-teman. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah, silahkan dikoreksi. Karena saya juga masih berusaha untuk belajar terus gitu. Ya, nggak ada salahnya kita nambah ilmu. Kalau misalnya ada yang salah ya jangan dihujat. Salah ya ditunjukin salahnya di sini, harusnya gini. Nah, itu yang bagus. Jadi kita sama-sama bisa belajar gitu kan. Saya rasa cukup sekian dulu untuk sesi analisa bareng Uncle. Kalau misalnya teman-teman yang mau gabung silahkan klik linknya ada di deskripsi, saya cantumkan ya. Kita belajar bareng, kita seru-seruan bareng. Nanti bisa teman-teman juga bisa minta request saham apa yang dianalisa gitu. Nanti saya analisanya setiap Senin, Rabu sama Jumat. Itu yang rutin. Tapi kalau misalnya pas saya lagi ada waktu untuk atau ada keinginan untuk analisa ya, saya di luar hari itu juga pasti ngasih entah itu pelajaran, ngasih materi atau analisa. Oke? Sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah. Mohon dikoreksi. Tolong dikasih tahu saya salahnya di mana, jadi saya bisa memperbaiki itu. Oke? Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang udah bergabung. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.